Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa amadna bi asrari fid dharain amin. Wa ruwiya 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya beliau bersabda, qala Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, idza wajjatu ila 'abdin, jika aku hadapkan kepada seorang hamba dari hamba-hambaku, musibatan fi nafsihi, musibah pada dirinya, wa malihi, atau pada hartanya, awaladihi, ataupun pada anaknya, fastaqbal dzalika, lalu dia menerima semua itu, bisabrin, dengan kesabaran, jamilin, yang bagus, istahyaitu minhu yaumal qiyamah, niscaya aku malu kepadanya pada hari kiamat, an unsibalau mizanan, untuk memasang timbangan amal baginya, au unsyiralahu diwanan, atau aku bukakan buku catatan amal miliknya. Allah berfirman, ketika seorang hamba diberikan ujian oleh Allah, apakah ujian itu diberikan kepada dirinya dengan penyakit-penyakit, dengan urusan-urusan pribadi, au malihi, ataupun ujian itu Allah berikan karena hartanya hilang miliknya, duitnya, motornya, mobilnya, atau apapun itu, awaladihi, ataupun Allah berikan musibah atau ujian yang menimpa kepada anaknya. Artinya ujian itu masih berkait dengan dirinya. Dengan diberikan ujian akhirnya berat hatinya, susah, galau, gundah. Fastaqbal dzalik bisabrin jamil, lalu dia menerima semua itu dengan sabar yang bagus. Sabar yang bagus itu kemarin kita bahas, hatinya menerima, tidak menyalahkan atas takdir dari Allah. Mulutnya tidak berkata-kata dari perkataan yang mendatangkan murkanya Allah. Itu namanya sabar. Maka jika kita menjadi orang yang sabar ketika mendapatkan ujian dan musibah, apakah diberikan kepada diri kita, apakah harta kita, ataupun anak kita, atau keluarga kita, atau yang lainnya, lalu kita menerimanya dengan sabar, dan sabar yang bagus, sabar yang baik, artinya menerima dengan ridha, lapang dada, tidak menyalahkan Allah. Maka Allah berjanji, istahyaitu minhu yaumal qiyamah, aku akan malu nanti pada hari kiamat, an unsibalau mizanan, untuk menakar daripada amalnya, menimbang daripada amalnya, au unsyiralahu diwanan, atau aku akan malu untuk membuka buku catatan amalnya, untuk bertanya kepadanya tentang amal-amalnya. Artinya orang yang bersabar tidak akan dimizan, tidak akan dihisap, tidak akan dipertanyakan lagi oleh Allah terhadap amal-amalnya nanti di yaumil kiamah. Berkahnya sabar. Jadi kalau kita dapat ujian, dapat musibah, diem, terima, lapang dada. Coba kemarin saya bilang, kalau kita nggak terima, sama aja musibahnya juga ada. Betul nggak? Kalau kita menerima
bakal dapat anugerah yang banyak dari Allah di dunia dan di akhirat. Dosa diampunin, derajat diangkat. Ditambah lagi ini keterangan dalam hadis qudsi, Allah nggak bakal hisab dia pada hari kiamat kalau dia sabar dengan sabar yang baik. Sabar. Karena kalau lagi takziah, lagi nengok orang sakit, sobrun jamil, sobrun jamil. Ucapkan begitu. Sabar jamil, sobrun jamil itu artinya sabar yang bagus, sabar yang bagus. Ya. Kita nasihatin wa tawassaw bis sabr, saling menasihati di dalam kesabaran. Nasihatin teman kita yang saat ini mungkin lagi sulit, lagi dapat musibah, lagi dapat ujian, apakah dari dirinya atau hartanya atau keluarganya, bilang sabar, sabar. Jangan menyalahkan keadaan, apalagi sampai menyalahkan Allah. Supaya apa? Dosa diampunin, derajat diangkat, dan insya Allah akan hasil hajat di hari-hari yang akan datang. Dan yang lebih utamanya, di akhirat tidak akan enak apa enggak tuh? Cuma kita kurang sabar. Ya namanya manusia. Makanya dengan ngaji begini insya Allah ada peringatan. Nabi pernah saat lampu rumahnya mati atau padam. Lampu rumahnya apa? Padam. Karena tertiup angin. Karena dulu pakai minyak. Lalu tiba-tiba Rasulullah mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siti Aisyah tanya sama Rasul, ya Rasulullah, ini cuma lampu yang mati ketiup angin, remeh, kecil ini urusan, tinggal dinyalain lagi, kemudian nyala. Maka apa kata Nabi? Tidaklah sesuatu terjadi kepada seorang mukmin berupa ketidakenakan yang sekecil apapun, lalu dia mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan dia bersabar atas hal itu, maka hal itu akan membuat dosa-dosanya diampuni. Fa idza jaa asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, musibah itu bukan kematian saja, hilang sendal inna, tapi sabar. Kesandung inna lillah, sabar. Gak kebagian kebuli, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau ada apapun yang terjadi pada diri kita, sebuah hal yang tidak mengenakan kita, lalu kita mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, maka Allah akan ampuni dosa kita. Sambil hatinya bersabar menerima dari yang sekecil-kecilnya, tertusuk duri, kesandung, apalagi sampai kehilangan harta benda, apalagi sampai ditinggal orang yang dicintai. Ayat sebelumnya kan ada walana beluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi wat thamarat wa basyiris alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Al-Baqarah juz 2 lembar kedua, dari ayat yang paling pertama, atas pojok pertama, kanan pertama. Wala nabluwannakum bisyai'in, dan kata Allah, aku pasti akan menguji kalian. Hidup itu pasti ujian. Bisyai' dengan sesuatu. Sesuatu itu bentuknya macam-macam. Minal khauf, rasa khawatir, khawatir besok gak dapat duit, khawatir besok kagak makan, khawatir gak dapat kebuli lagi ngaji. Al-khauf, khauf itu naluri manusia, kekhawatiran itu manusiawi. Betul gak? Anak datang lagi,
brojol lagi, hamil, brojol, khauf, ada rasa takut, khawatir, anak nambah, gaji segitu-gitu aja, betul nggak? Wa naqsim minal amwal, bahkan Allah uji dengan apa? Kekurangan amwal, harta benda. Yang tadinya ada bonus, sekarang nggak ada bonus. Yang tadinya ada sabetan, sekarang disabet. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta benda. Wal anfus, kekurangan atau kehilangan jiwa, orang yang kita cinta, sahabat, kerabat meninggal. Wat tamarat, dan makan makanan, buah-buahan. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan wa basyyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi mereka yang mau bersabar. Siapa yang mau bersabar itu? Siapa orang yang sabar itu? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang bersabar adalah ketika dia mendapatkan musibah, mendapatkan hal-hal yang tidak mengenakan hatinya, dia berkata inna lillahi, sesungguhnya kami, aku lillah, milik Allah, hartaku milik Allah, apapun yang aku miliki semuanya milik, wa inna ilaihi raji'un, dan semuanya bakal kembali kepada yang punya, yaitu Allah. Betul apa kan? Maka orang yang selalu mengucap itu, apa Allah katakan? Ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan sholawat. Sholawat dari siapa? Dari Allah Tuhannya, mir rabbihim, Tuhan mereka. Sholawat itu kalau dari umat kepada Nabi Muhammad namanya permohonan rahmat. Ya Allah, rahmatilah, agungkanlah, muliakanlah Nabi Muhammad. Tapi kalau sholawat dari Allah kepada manusia namanya pemberian rahmat, pemberian Bisa dibedain nggak? Bisa dibedain nggak? Kalau sholawatnya manusia kepada manusia namanya tapi kalau sholawatnya Allah kepada manusia namanya pemberian. Paham nggak? Ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan sholawat dari Tuhan mereka. Maksudnya diberikan ampunan, diberikan rahmat, diberikan derajat yang tinggi dan seterusnya. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk. Ya. Jadi kalau ada yang kurang sabar, nasehatin biar sabar, biar nerima, dan yakinkan, sekali lagi yakinkan, la yukallifullahu nafsan, semua ujian gak mungkin di luar batas kemampuan. Saat kita diuji bukan berarti kita harus kuat, karena manusia memang tempatnya lemah. Tapi saat kita diuji adalah saat dimana kita harus menambah kuat doa kita, bukan menambah kuat badan kita biar kuat nerima ujian, bukan. Doanya tambah dikuatin. Ya Allah, yang terbaik bagimu, namun berikan sesuatu yang tidak sampai membuatku lelah, yang tidak sampai membuatku terhina, yang tidak sampai membuatku terpuruk. Boleh minta seperti tadi kita berdoa, Allahumma ajirna min ghairi darar. Ya, boleh minta begitu. Semakin diuji sama Allah, semakin banyak berdoa, meminta, ringankan ya Allah, ringankan. Kalau bisa hilangkan, ganti dengan kemudahan. Yassir wala tu'assir, mudahkan, jangan la sahla illa ma ja'altahu sahla. Tidak ada yang mudah kecuali Allah yang bikin mudah. Otak kita mungkin bilangnya ini gampang, ini begini caranya, ini begini aturannya. Kalau Allah bilang susah, mau apa? Betul. Lah timbang begitu minum obat selesai. Kalau Allah bilang nggak sembuh-sembuh, mau apa? Maka mintanya sama Allah sambil ikhtiar, sambil terus berdoa, kuatin hati. Tidak ada yang namanya keraguan sedikit pun kepada
Allah, maka insya Allah Allah akan angkat tuh yang namanya musibah, diganti dengan kemudahan, diganti dengan kesuksesan. Dan Rasulullah SAW ujiannya luar biasa, tapi seiring dengan ujian itu Rasulullah juga mendapatkan anugerah yang banyak. Hari Selasa saya ngaji kitab Tafsir Jalalain Ba'da Zuhur di Bimoli. Yang ngaji karyawan pabrik, ngajinya Tafsir Jalalain, keren. Di sini kelalen. Tafsir Jalalain dari Juz Amma, pas kebetulan minggu lalu itu surat Al-Insyirah dan surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha itu turun dikarenakan Rasulullah itu dibully oleh orang Quraisy bahwa beliau ditinggalkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sudah hampir 15 hari, bahkan 15 hari tidak ada wahyu yang turun yang disampaikan kepada manusia. Nabi itu kalau dapat wahyu langsung panggil manusia, langsung sampaikan. Ini udah 15 hari gak ada wahyu. Akhirnya orang-orang bilang Muhammad udah ditinggalin sama Tuhannya. Manusia gitu, melihat orang susah dikit seneng. Bosnya udah kagak ada orang udah kagak kerja di PHK, lu seneng amat sih ngeliat orang susah. Betul kagak? Akhirnya Allah turunkan ayat wadduha wal laili idza ma wadda'aka rabbuka wa ma wadda'aka. Sesungguhnya Tuhanmu tidak meninggalkanmu, wa ma qala, dan juga tidak membencimu. Allah tegaskan tuh, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkanmu, Allah juga tidak membencimu. Nabi yang dalam sebuah riwayat 124.000 kali mendapatkan wahyu. 124.000 malaikat Jibril bolak-balik turun kepada Rasulullah. Rasulullah itu umurnya 63 tahun. 1 tahun berapa hari? 360 hari. Kalau 60 tahun berapa? 63 tahun berapa? Jangan bilang banyak. Coba hitung pakai kalkulator. Jangan WA-an mulu, kalkulator. Coba kalkulator. 365 kali 63 22.000. Taruhlah 23.000 tuh ya. 23.000 hari, 23.000. Ini Nabi didatangi malaikat Jibril seumur hidupnya 124.000. 24.000-nya aja belum sampai tuh. Kalau sehari sekali cuma 23.000 kali. Ini 124.000, berarti sehari bisa 5 kali, bisa 10 kali, bisa 11 kali, bisa 100. Subhanallah. Tapi pernah juga Nabi sampai 15 hari nggak dapat wahyu. Sampai akhirnya ya gelisah juga. Biasa didatengin, biasanya mendapatkan wahyu ya kayak kita, biasa ditelepon, biasa didatengin orang, biasa dikasih duit, sebulan dia absen, galau juga ya. Akhirnya Muhammad ditinggalin sama Tuhannya. Apa kata Allah? Ma wadda'aka rabbuka. Tuhanmu sama sekali tidak meninggalkanmu. Wa ma qala, dan Tuhanmu tidak membencimu. Ya, itu Nabi Bu, Nabi yang ibadahnya luar biasa. Ini kita sholat masih mikirin pecel ayam, ngaji masih ngobrol. Ini Allah gimana sih nih? Allah gimana nih? Nabi aja masih diuji. Betul nggak? Masya Allah, lahir dalam keadaan yatim. Umur 5 tahun ibunya meninggal dunia.
Anaknya yang laki-laki semuanya meninggal di usia yang masih kecil. Betul. Nikah sama Siti Khadijah, habis hartanya buat dakwah. Lagi susah-susahnya berdakwah, dimusuhi sama Quraisy, meninggal dunia Siti Khadijah. Rasulullah kurang apa imannya? Dilempar batu, dihina, dicaci maki, diludahin. Ke Taif dilempar batu, dihina, diludahin. Kurang apa Nabi Muhammad? Diembargo, nggak boleh transaksi sama orang Mekah, sehingga orang-orang Muslim termasuk baginda Nabi nggak bisa makan. Subhanallah. Kalau Nabi ngomong, perasaan saya udah ngelakuin semua yang diperintahin nih, kok masih ditinggalin aja? Kok nggak dikabul-kabulin nih? Kok saya dakwah masih susah aja nih? Betul nggak? Kayak kita gitu, udah doa, udah wirid, udah ratib, udah baca maulid, udah ini, udah itu, kok belum kabul nih? Ayo, Nabi kurang apa tuh? Tapi Nabi masih diuji apa enggak? Masih diuji apa enggak? Diuji. Di dalam ujian Nabi banyak kemuliaan. Allah sindir, bukan sindir sih. Allah tegaskan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Terus walal akhiratu khairul laka. Ingat, akhirat itu lebih baik daripada dunia. Dunia ujian. Gak apa-apa kita diuji, yang penting jangan berat-berat deh. Gak apa-apa kita order rada-rada seret, yang penting jangan ketinggalan sholat. Yang penting jangan sampai buruk sangka sama Allah. Yang penting jangan sampai Allah murka. Walal akhiratu khairul laka. Karena akhirat lebih baik daripada dunia. Dunia paling sebentar, 100 tahun paling lama. Tapi akhirat selama-lamanya. Jangan gara-gara ujian Allah murka sama kita. Kalau Allah udah murka, akhirat kita berantakan. Bukan cuma akhirat yang berantakan, dunianya juga. Udah di dunia berantakan, akhirat berantakan. Kita nggak dapat bahagia acan-acan itu. Bahasa apa acan-acan? Nggak dapat bahagia sedikit pun. Itu Nabi Pak, yang ibadahnya udah number 1. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kemudian Rasulullah dikatakan lagi oleh Allah dalam Al-Quran, ayat berikutnya bagaimana? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Bukankah kami, kata Allah, sudah memberikan kamu derajat? Apapun yang kau inginkan Muhammad, kamu mau apa saja di dunia dan di akhirat, yu'tika, kami akan berikan kamu, fatardah, sampai kamu puas. Nabi Muhammad udah dapat garansi tuh. Apapun yang diminta Allah bakal kasih sampai puas. Tapi Nabi Muhammad milihnya apa? Idzan walan arda wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, kalau begitu saya nggak minta apa-apa. Saya cuma minta satu, ya Allah. Jangan sampai ada satu saja umatku yang tercecer masuk ke dalam neraka. Padahal Nabi Muhammad ditawarin dunia, apa saja yang diminta bakal dikasih. Tapi Nabi justru malah milih apa? Umatnya biar nggak ada yang tercecer di neraka. Biarin dah, kata Nabi, hidupnya susah, kadang makan, kadang enggak. Berapa kali Nabi itu ngeganjel perutnya pakai batu supaya nggak kelihatan sama orang dia lapar, supaya kelihatannya perutnya keisi, padahal kagak ada isinya. Karena tahu walal akhiratu khairul laka minal ula. Alam yajidka yatiman. Masya Allah. Nah, di sini kita belajar, seorang Nabi saja yang sudah hebat ibadahnya nggak lepas dari ujian. Tapi ingat, walaupun seolah kita diuji, seolah kita mendapatkan kesulitan, seolah kita mendapatkan kesusahan. Wow, apa tadi? Ma wadda'aka rabbuka. Jangan pernah berkata Tuhan meninggalkan kita. Enggak pernah. Allah selalu ada.
Kan kemarin dibahas tuh hadis sebelumnya, idza ahabbal abdu idza ahabballahu 'alal 'abdi ibtalahu. Kalau Allah mencintai kepada seorang hamba, pasti dia akan diuji. Kalau Allah cinta kepada seorang hamba, hamba tersebut pasti mendapatkan uji. Nah, anggap saja apa yang sekarang kita rasakan itu surat cinta dari Allah buat kita. Ada pengamen datang, suaranya cakep, suaranya cakep. Tuh kira-kira kita pengen buru-buru dia pergi apa kita tanggap? Kenapa? Suaranya cakep. Allah lagi senang ngedenger rintihan doa kita. Kalau langsung dikasih besok kagak baca rapid lagi. Kalau langsung dikasih, ya yang ada malam Sabtu bolos lagi. Kalau langsung dikasih sibuk, dikit-dikit telepon, wah yang ada dia kagak baca la ya Allah binasratin. Betul apa kagak? Allah lagi senang tuh rintihan itu didengar sama Allah. Maka dibiarin dulu, nanti waktunya Allah kasih. Pas pada saat Allah kasih, tidak merubah istiqomahnya. Beda sama orang lagi ngamen, gak enak suaranya, buru-buru dikasih. Ngasihnya karena pengen dia buru-buru biar pergi. Betul apa kagak? Ya bisa jadi ada orang doa sekali langsung kabul. Mungkin malaikat gedek kali ini. Namanya istidraj. Kan banyak tuh begitu. Betul nggak? Langsung kabul. Sholat kagak istidraj. Nah, jadi baik sangka saja sama Allah. Bisa jadi Allah lagi senang sama tahajud kita. Bisa jadi Allah lagi senang sama zikir kita. Nanti kalau tambah lama akhirnya tuh ujiannya kagak kerasa deh. Udah terbiasa akhirnya. Pada saat udah gak kerasa lagi ujian, dapat yang dihasilkan. Alhamdulillah, udah terbiasa dengan ujian, lalu dia mendapatkan yang dia ingin. Enak apa kagak? Enak apa kagak? Enak. Makanya udah sabar aja, ada ujungnya. Ini sekarang kan lagi musimnya orang puyeng. Kemana-mana banyak orang puyeng. Sampai masuk ke gangan saya pernah lihat tuh, hati-hati banyak orang puyeng, begitu tulisannya. Jangan marah-marah, yang punya pala bukan lu doang, begitu. Kadang-kadang itu marah-marah, emang lu doang yang punya pala? Emang lu doang yang punya pikiran? Batung marah-marah. Udah santai aja, betul ya? La yukallifullahu nafsan. Itu yang kita pegang tuh. Allah nggak bakal menguji kita di luar batas kemampuan kita. Ujian kita pasti bisa kita hadapin. Ujian kita pasti bisa diatasi. Yang nggak bisa mengatasi ujian itu cuma hati yang sempit. Tapi kita berdoa, mudah-mudahan jangan diberikan ujian yang berat. Jangan diberikan ujian yang berat. Jangan diberikan penyakit yang berat. Jangan diberikan hal-hal yang berat sampai akhirnya keteter sholat. Betul, keteter ngaji, keteter zikir, gara-gara ujian. Biasa-biasa saja. Rasulullah itu sakitnya cuma sekali. Sakit Nabi itu menjelang wafat saja. Beliau sakitnya cuma demam, cuma menjelang wafat. Sebelumnya nggak pernah beliau sakit. Subhanallah. Nah, oleh karena itu boleh kita minta dijauhkan daripada ujian-ujian yang berat. Seperti halnya doa dalam rotib terus doa terus minta sama Allah, karena kita nggak tahu hari ini mungkin enak, besok nggak tahu. Betul nggak? Besok enak, lusa nggak tahu. Makanya setiap kita sholat, kita selalu berdoa dijauhkan dari uji. Allahumma inna nastahfiduka wa nastaudi'uka adyanana wa abda wa amwalana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla syai'in. Minta perlindungan kepada Allah, agama kita biar dilindungin, jiwa kita biar dilindungin, keluarga kita, ahlana, keluarga kita,
wa auladana, anak-anak kita, apalagi wa kulla syai'in, dan semua yang Allah berikan semuanya biar ada dalam lindungan Allah. Karena kita nggak bisa melindungi, jangankan orang lain, melindungi diri sendiri aja kita nggak bisa. Ya, kita nggak tahu satu langkah dua langkah kesandung apa gimana. Maka terus berdoa kepada Allah. Allahumma ajirna minan, ya Allah jauhkanlah kami dari siksaan api neraka. Kalau neraka saja yang berat dijauhkan, apalagi cuma urusan dunia. Dan yang paling penting, jangan pernah tinggalkan doa yang mencakup semua doa. Rabbana atina fid dunya wa fil wakina, itu jangan ditinggalin. Doa apa aja itu dibaca, termasuk dalam sholat sujud terakhir baca tuh. Ya Allah berikanlah fid dunya, dunia kami hasanah, kebaikan-kebaikan. Sayyidina Ali karramallahu wajhah mentafsirkan kebaikan dunia itu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya saleh, istrinya juga taat salehah, rizkinya halal barokah, badannya sehat abi, itu namanya dunia hasanah. Enak tuh, badan sehat, istri soleh taat, anak soleh, rezekinya juga halal barokah. Enak apa kagak? Enak. Ngopi kelihatan Monas, cenghar, gak pusing. Wa fil akhirati hasanah, akhirat juga minta hasanah. Bagaimana? Matinya husnul, pertanyaan kubur bisa dijawab. Betul, dibangkitkan di padang mahsyar juga selamat. Kalau bisa nggak usah dihisab, lewat sirat aman sampai masuk ke dalam surga. Itu wa fil akhirati hasanah, minta akhirat yang baik. Wa qina adzabannar, dan mohon dijauhkan dari sentuhan api. Jangan ditinggalin tuh doa sapu jagat. Sapu jagat raya, semua disapu sama dia. Artinya semua keinginan terangkum di dalam doa itu. Jangan ditinggal. Doa-doa ini nggak ada yang ditinggal. Mau kiai, mau habib, mau profesor, pasti doanya ujungnya ini. Mau pertama Allah, ujungnya apa? Rabbana. Gak berani dia ninggalin doa Rabbana atina, itu gak ada yang berani. Bahkan Nabi Mustafa di majlisnya kalau udah akhir majlis apa semuanya suruh baca bareng-bareng. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kan doa sapu jagat, jangan ditinggalin. Ya, kita butuh doa, kita butuh Allah, kita butuh perlindungan Allah. Maka jangan sampai lalai dalam berdoa. Karena kita nggak bisa menjaga diri kita sendiri kecuali Allah yang menjaga kita. Mithlul amradi wal mihan, cobaan itu diantaranya adalah penyakit, wal mihan, dan berbagai macam cobaan yang lain. Kal kohti, seperti paceklik. Orang dulu paceklik, orang sekarang kagak punya duit. Wa khaufil aduwi, atau dia takut menghadapi musuh. Wa mautil ahibbah, atau dia ditinggal mati sama orang yang dicintai, kalwalad, seperti anak atau orang tua atau lainnya. Wa faqdil mali, atau kehilangan harta. Wa tasallutin nas, atau dia dikuasai oleh orang zalim. Itu semua namanya cobaan atau musibah. Wa fil hadis, dan di dalam sebuah hadis, man usiba bi musibatin, siapa saja yang diuji dengan musibah, fa dzakara musibatahu, lalu dia teringat dengan musibahnya itu, fa ahdatha, lalu dia berbicara dengan musibah itu, istirja'an, sambil beristirja. Istirja itu ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi inna lillahi itu namanya kalimat apa? Istirja, mengembalikan semuanya kepada Allah. Istirja, rajim itu artinya kembali, balik. Istirja. Takbir, kalimat Allahu Akbar namanya kalimat
takbir. Subhanallah namanya kalimat tasbih. Kalau tahlil la ilaha illallah, tahmid alhamdulillah, hauqala la haula, istirja. Nah, itu namanya macam-macam kalimat judulnya. Jadi istirja itu kalimat apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa in taqadama ahduha, meskipun ujian itu udah berlalu, udah lama, tapi dia lagi mengingat, lagi nyeritain, ya Allah zaman dulu emak mau makan aja susah, ya cuma makan pakai nasi sama terasi. Lalu dia bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa? Kataballahu lahu minal ajri mitlahu yauma usiba. Maka Allah akan menulis untuknya ganjaran yang sepadan dengannya pada hari di mana dia diuji. Ya Allah, padahal ujiannya udah lewat. Waktu diuji dia sabar, dapat ganjaran nggak? Dapat ganjaran nggak? Suara saya jelas apa enggak nih? Jelas ya. Selama masih jelas saya terus ngajar deh. Kalau udah nggak jelas baru saya istirahat. Ya, ya Allah doain biar pulih lagi suaranya. Ya. Udah mau bulan Maulid, pengen baca Maulid saya, pengen baca marhaban yang kencang. Ya mudah-mudahan sehat lah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ya namanya suara kan punya Allah. Allah mau ngembaliin sekarang bisa. Ya mungkin Allah lagi nguji saya. Coba lu melehoi apa kagak min? Iya, tapi saya minta ya Allah jangan berat-berat juga ya Allah. Iya, bentar lagi bulan Maulid ini. Ini tarikan banyak. Maksudnya peringatan Maulid banyak. Pada suuzon aja mah guru ampun dah. Ya mudah-mudahan panjang umur sehat afiat. Ujiannya udah lama, tapi dia masih ingat, lalu dia mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dia mendapatkan pahala sama seperti waktu dia mendapatkan ujian. Ya, paham gak kira-kira? Nah, sekarang yang lagi diuji banyak-banyak ngomong inna lillahi wa inna ilaihi, termati lagi takut, mati mulu urusannya. Bukan urusan mati doang, itu semua milik Allah, betul. Harta juga milik Allah. Supaya nanti Allah berikan kemudahan, kelancaran, diangkat derajatnya, dikasih yang lebih bagus lagi. Nanti udah sukses, dia ingat lagi waktu masih susahnya, lalu dia ngomong lagi inna lillahi wa inna ilaihi, maka dia dapat pahala sama saat dia mendapatkan ujian. Subhanallah, enak ya? Ya, enak apa kagak jadi orang Islam? Pahalanya banyak apa kagak? Orang tua, ya, sebelum ad-duha surat apa? Alam Nashrah. Sebelum Alam Nashrah surat apa? Watini. Ini kalau kita nggak ngaji tafsir, kita nggak tahu tuh maknanya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh manusia diciptakan dengan rupa yang sangat sempurna. Masa muda yang luar biasa. Ada order di sono, hajar. Order di sini, hajar. Badannya kuat, sehat, betul. Tsumma radadnahu asfala. Kemudian Allah kembalikan dia dengan bentuk yang paling lemah. Udah tua melehoi, betul. Udah tua melehoi. Waktu masih muda ngaji 1 hari 3 kali aman. Udah tua sekali aja puyeng, kesot mulu. Kalau kagak selonjoran kayaknya uratnya asem. Baru duduk sebentar udah kegajahan. Betul apa kagak? Itu manusiawi, bukan kesemutan lagi. Kegajahan. Semutan mah kecil. Tapi apa kata Allah? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat
falahum ajrun ghairu mamnun. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh waktu masih mudanya. Yang masih muda nih, kan banyak anak muda nih ya, ngaji di mana-mana, ngaji, zikir, sholawat, insya Allah, tahajud. Nanti udah tua, umur 70, 80, mau ngapa-ngapain susah, dia keinget, ya Allah, dulu mas saya sehari bisa 4 tempat ngaji. Falahum ajrun ghairu mamnun. Allah enggak ilangin pahala dia waktu masih muda, diberikan pada saat dia sudah tua, walaupun udah enggak bisa ngapa-ngapain, pahala ngaji 4 tempat Allah kasih. Ya Allah, mau baca Quran dulu waktu masih muda, sedudukan bisa 2 juz. Sekarang baru ngelihat huruf alif aja udah goyang, ya Allah. Goyang huruf alif. Falahum ajrun ghairu mamnun. Pada saat dia mengingat itu, maka Allah tidak hilangkan pahala dia membaca Quran walaupun dia nggak baca Quran lagi. Syaratnya apa? Mudanya rajin. Bukan tua baru tobat, enak aja lu. Makanya waktu mumpung masih muda ya rajin. Itu tabungan kita. Kalau nanti udah tua, udah susah ngapa-ngapain, pahalanya tetap dapat ajrun ghairu mamnun. Masya Allah, enak apa kagak? Enak jadi orang Islam. Udah tua, dia nggak ngapa-ngapain, cuma kepengen doang. Tongkong, engkong nggak kagak ngaji, gua mah pengen ngaji. Cuma udah gemeter, apalagi ngelihat janda, tambah gemeter. Ya si engkong mau kesono mau kesini nggak bisa dia. Maka dulu waktu mudanya rajin nggak, pahalanya tetap Allah kasih. Itu Allah yang bilang loh, surat At-Tin. Maka beruntung ibu-ibu yang masih rajin. Subhanallah, insya Allah umurnya tambah panjang, nanti udah gede lagi. Udah tua, udah sepuh, nggak bisa ngapa-ngapain, tetap pahala waktu masih mudanya Allah kasih. Makanya mumpung masih muda, jangan males. Syaratnya mudanya rajin. Udah tua baru ya Allah. Dulu kalau waktu gue masih muda gue pengen ngaji di Makarimal Akhlak, sekarang udah tua gue, kagak dapat apa-apa lah. Ya dulu waktu mudanya kagak ngaji. Paham gak kira-kira lo? Alhamdulillah. Kadang ada orang, ya Allah, waktu mudanya males ngaji, kagak pernah sholat, kagak pernah, pasti tuanya juga males. Lebih males. Orang waktu masih kuatnya aja males, apalagi tuanya. Tapi orang yang waktu mudanya rajin, udah tuanya cuma nangis doang, pengen begitu, cuma pengennya doang. Ya, orang-orang touring mana ziarah ke sono ke sini, ngaji ke sini, cuma ngeliatin doang. Gue udah kagak bisa, udah encok gue. Tapi dia pahalanya tetap dapat. Saat dia mengingat masa lalunya dengan ibadah, hari itu dia gak bisa melakukan ibadah karena kelemahannya, maka tetap ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak dikurangin sama Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Qala ba'dul arifin, berkata sebagian ahlul arifin. Ahlul arifin itu ahli ma'rifat, orang yang mengenal Allah. Sabru ala thalathati maqamat, sabar itu terdiri dari 3 tingkatan derajat. Sabar terdiri dari 3 derajat. Al-ula, yang pertama, tarkus syakwa, meninggalkan mengadu atau mengeluh kepada orang lain. Itu makom yang tinggi, ya. Meninggalkan mengeluh pada orang lain. Wa yusamma sabrul jamil, ini yang dinamakan sabar yang bagus. Wa hiya darajatut taibin, dan ini sabar tingkatan orang-orang yang bertaubat.
Dia kalau mau ngeluh, sebelum ngeluh sama manusia, dia ngeluh dulu sama Allah. Dia doa dulu, dia sujud dulu, dia minta dulu sama Allah. Kalau sudah minta sama Allah, dia cari orang yang tepat untuk mendengarkan curhatannya. Jangan semua orang dicurhatin, bukan dapat solusi malah dibully, diejek. Karena ada orang mau temenan sama orang susah, kecuali memang orang yang ikhlas, orang yang tulus, betul nggak? Apalagi sampai curhat di status PA, urusan rumah tangga curhat di status PA. Nah, jadi orang sabar itu yang pertama meninggalkan berkeluh kesah kepada manusia sebelum dia berkeluh kesah kepada. Seandainya dia harus berkeluh kesah karena memang manusiawi, maka dia akan cari tempat yang tepat untuk berkeluh kesah. Atsaniyatu, yang kedua, ar-ridha bil maqdur. Sabar yang kedua adalah rela dengan yang telah ditakdirkan. Rela. Kalau yang pertama, dia mungkin kesel, gundah, gulana, tapi dia nggak mau dia nggak mau berkata-kata yang akhirnya Allah murka, menahan diri, tidak sampai berkeluh kesah. Berkeluh kesah kan kayak tadi itu, duh, aing mah kumaha sih, wiridan geus, ratiban geus, tasbih geus putus kabeh. Kata Ustaz, suruh 100 aing 100, suruh 1000 aing 1000. Itu namanya berkeluh kesah. Ya, itu tak, dia meninggalkan keluh kesah, namanya sadarnya orang yang bertaubat. Ada nih, bukan cuma meninggalkan berkeluh kesah, tapi dia ridho. Ridho itu senang. Senang itu apa ya? Rela. Ya udah begini, udahlah begini. Mau apa lagi? Orang ini maunya Allah. Wahia darajatuz zahidin, dan ini merupakan derajat orang-orang yang zuhud. Orang-orang yang zuhud. Ya rela aja udah. Sendal hilang, ya udah apain lagi, hilang. Betul apa kali? Mau ngamuk, mau marah, mau teriak-teriak, ya Allah karim, ridho. Itu namanya derajat orang yang zuhud. Aqalithatu al-mahabbah. Nah, yang paling tinggi nih, yang ketiga nih. Tingkatan orang yang cinta, sabarnya orang yang cinta. Al-mahabbatu bima yasna'u bihil maula. Bukan cuma ridho, bukan cuma nerima, bukan cuma meninggalkan berkeluh kesah, bahkan dia cinta kepada apa yang terjadi. Waduh, kayaknya susah yang ini. Kalau rela mungkin bisa deh. Kalau meninggalkan berkeluh kesah mungkin yang cinta ini. Seperti Siti Fatimah Zahra, ketika dibisikin nanti kamu yang paling duluan mati, nyusul abah kamu dari keluarga kita, yang paling pertama kali nyusul saya kak, langsung seneng. Alhamdulillah, masya Allah. Kira-kira kita udah sampai situ belum? Wahia darajatus siddiqin, dan itu derajatnya orang-orang yang siddiq. Orang siddiq itu derajatnya paling mulia tuh. Innan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Derajatnya siddiq, dan para nabi pasti siddiq, para wali pasti siddiq. Itu cinta dengan keadaan apapun. Makanya Imam Hasan Al-Basri berkata, kalau aku berdoa lalu doaku dikabulkan oleh Allah, hajatku dikabulkan oleh Allah, aku bahagia karena hajat dikabul. Tapi ketika hajatku tidak dikabulkan, maka aku lebih bahagia. Kenapa guru kok lebih bahagia? Karena jika hajatku dikabulkan, itu keinginanku.
Sementara jika hajatku tidak dikabulkan, itu keinginannya Allah, dan keinginannya Allah pasti lebih baik daripada keinginanku. Maka aku mencintai apa yang telah diinginkan oleh Allah. Susah kita begitu. Maka minimal yang pertama deh ya. Yang pertama ya, jangan sampai nggak jadi orang sabar. Dengan cara apa? Ninggalin dikit-dikit, ngeluh dikit-dikit, ngadu dikit-dikit, status dikit-dikit, pundung ya. Udah terima. Ujian dari Allah nggak lama, dan ujian dari Allah nggak berat. Insya Allah nggak bakal di luar batas kemampuan. Andai kita mau ngadu sama orang yang tepat, Allah cemburu bu. Kalau kita belum ngadu sama Allah, kita udah ngadu dulu sama makhluk. Kata Allah, gua dianggap apa nih? Bu, ibu punya suami, setiap hari dikasih uang belanja sama suami, semua kebutuhan dipenuhi sama punya masalah ngadunya sama suami orang. Itu suami ngambek apa kagak? Waduh. Semua dikasih sama Allah, nikmat dikasih sama Allah. Lagi diuji kok mintanya bukan sama Allah. Allah cemburu. Kata Allah, udah lu minta sama dia kan? Ya udah minta sama dia. Dia bisa kasih apa? Sementara semua tidak akan bisa terjadi kecuali atas izin. Minta dulu sama Allah, wirid, zikir, tahajud, sujud yang lama, minta sama Allah. Minimal setiap ba'da sholat, jangan langsung Allahumma lantas jalan. Minimal sekali lah baca Fatihah. Ya Allah, bil Fatihah bil qabul wa tamami kulli sul. Ya Allah, kabulkan semua hajat, sempurnakan semua keinginan, mudahkan semua urusan. Jangan langsung kabur. Ini belum apa-apa langsung pinjol. Minta belum, duha belum, zikir belum, solusinya dia sendiri yang bikin, bukan solusi, namanya tambah susah ini. Tapi kalau solusi Allah yang ngasih, solusi mengatasi masalah tanpa bukan pegadaian, bukan. Kalau solusinya dari Allah, insya Allah solusinya nggak bakal menyebabkan masalah yang baru, karena solusinya langsung dari bagaimana caranya. Udah tungguin aja Allah mau bagaimana, betul. Nanti juga akan ada jawabannya. Sabar aja, sabar. Dulu saya belum punya anak 5 tahun, ternyata memang Allah kagak ngasih, kamar aja masih bocor, kamar aja masih saya tidur itu sama istri saya megangin baskom bu. Kata Allah, gimana lu punya anak? Orang masih hidup megangin baskom gini. Akhirnya pas baru bangun rumah, baru jadi rumah, hamil. Berarti kan Allah memberikan sesuatu doa di waktu yang tepat. Mobil udah lunas, anak lahir, alhamdulillah. Jadi semuanya Allah yang ngatur, enak. Udah diatur sama IO-nya aja langsung deh. IO kita siapa? Dekengane sopo? Pusat dekengane. Udah IO-nya Allah, yang ngatur Allah. Caranya Allah yang tahu deh. Kalau cara kita kadang-kadang salah, betul. Kadang-kadang salah. Makanya jangan pernah lepas berdoa. Boleh punya keinginan, tapi jangan pernah tidak menggantungkan keinginan itu kepada Allah. Biar Allah terus mengatur keinginan itu biar pas pada saatnya Allah berikan kepada kita. Jadi sabar ada berapa? Yang pertama, meninggalkan mengeluh kepada makhluk. Yang kedua, ridho dan rela akan kejadian atas keadaan. Dan yang ketiga, cinta atas apa yang terjadi. Yang terakhir yang susah ya. Yang kedua aja kita ridho susah. Minimal jangan sampai ngeluh. Kalau ngeluh berarti nggak sabar. Gua mah sabar. Kalau ngeluh sabar apaan? Ngeluh sabar apanya? Gua mah sabar apanya? Berarti nanti belum sabar. Kalau belum sabar jangan sampai marah-marah ketika ujian itu tidak menghasilkan
apa-apa, karena kita lewati tidak dengan rasa sabar. Maka rasa sabar yang paling rendah adalah meninggalkan berkeluh kesah kepada silahkan berkeluh kesah hanya kepada Allah. Mau nangis, mau jongjokan, bergerowokan sama Allah aja udah nggak apa-apa. Teriak-teriak waktu maulid, wah kenapa baca maulid kenceng banget, gak taunya dia keluh kesah. Gak taunya dia bikin utang dia banyak. Boleh apa kagak? Boleh, silahkan. Daripada mintanya sama manusia dikasih solusi kagak, cuma dihina doang. Elusi mulu. Gua datang ke lu pengen cari solusi, malah elusi. Masya Allah. Wassabru ala ta'ah, wallahu a'lamu bis. Alhamdulillah.